Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya, pertemuan ketiga, namun saya ambil pertemuan kedua dulu untuk materi e-learning pada pekan kali ini ya, tanggal 11 sampai 11, 12, 13, 14, 15 ya, 11 sampai 15 September 2023. Kalian melaksanakan e-learning pada pertemuan ketiga. Namun untuk materinya saya kirim yang pertemuan kedua. Pertemuan tiganya nanti saat tatap muka. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan kelas, metode, dan objek. Sebelumnya saya mohon kalian membaca doa terlebih dahulu untuk mempelajari materi pada kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Oke, apakah kalian sudah pernah mempelajari kelas, metode, dan objek pada pemrograman 1? Ya, saya harap sudah ya, karena untuk PBO sendiri, pemrograman berorientasi objek, pasti di awal akan mempelajari kelas, metode, dan objek. Saya ingatkan ya, pada pemrograman berorientasi objek terdapat dua istilah yang sangat dikenal, yaitu kelas dan objek. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan atau objek. Kelas juga merupakan suatu grup objek dengan kesamaan atribut atau properties, behavior ya, atau perilaku dan relasi ke objek lain. Ya. Kemudian metode. Metode adalah fungsi ya, tingkah laku, fungsi, perilaku, atau behavior yang merupakan kumpulan perintah-perintah yang ditempatkan pada kelas untuk mendapat hasil. Ya. Metode didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Sementara objek adalah instan dari kelas secara umum yang merupakan template sebuah objek. Nah, di sini kita kenal juga yang namanya attribute dan behavior. Attribute itu sendiri mewakili objek ya. Objek itu sama dengan attribute. Sedangkan metode ya adalah behaviornya. Nah, di sini contoh dari atribut ya adalah sebentar. Ya, contoh dari atribut adalah topi, baju, jaket, tas punggung, tangan, kaki, mata. Sedangkan perilaku ya, sifat ataupun behavior adalah cara jalan ke depan, cara jalan mundur, cara belok ke kiri, cara memanjat ya. Untuk bahasa mudahnya, attribute itu adalah kata benda, behavior adalah kata sifat. Oke, attribute atau state contoh lainnya adalah ban, ya, setir, pedal rem, warna, tahun produksi. Untuk behaviornya, cara menghidupkan mesin, cara menjalankan mobil, cara memundurkan mobil ya, tingkahnya, sifatnya, perilakunya. Nah, ya, attribute ini adalah variabel ya, mewakili variabel. Untuk behaviornya mewakili metode. Ya, ini perbedaan kelas dan objek. Jika kelas ya adalah konsep dan deskripsi dari sesuatu ya, untuk kelas ini mendeklarasikan metode yang dapat digunakan oleh objek ya, mendeklarasikan metode yang dapat digunakan oleh objek. Sedangkan objek adalah instan dari kelas ya, bentuk nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen ya, bebas, dan dapat digunakan untuk memanggil metode ya. Contoh kelas dan objek. Kelas adalah mobil, objek adalah mobilnya Pak Joko, mobilku, mobil berwarna merah. Jadi kelasnya mobil, dia bisa diturunkan. Contoh lagi kelas, hewan berkaki 4, berarti objeknya kambing, sapi, kucing, pokoknya semua hewan yang berkaki 4 itu objeknya. Kelasnya hewan berkaki 4, atau hewan aja boleh ya, tumbuhan aja boleh ya, kayak gitu. Objeknya tinggal diturunkan lagi yang lebih spesifik.
Kemudian contoh dari kelas seperti cetakan kue, ya, dimana kue yang dihasilkan adalah dari cetakan kue itu adalah objek, ya. Cetakan kue, kelasnya cetakan kue, berarti objeknya bisa Black Forest, tiramisu, terus sus, ya, pokoknya semua kue-kue yang dihasilkan oleh cetakan kue itu termasuk objek, ya. Terus warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Objek memiliki sifat independen, ya, bebas objeknya. Nah, ini contoh kelas dengan atribut. Kelasnya orang, ya, orang itu pasti punya nama dan umur, ya. Nama dan umur adalah atributnya. Nah, ini objek dengan nilai. Objeknya Andre Pirlo, ya. Ini nilainya, nilai nama Andre Pirlo, umurnya 42. Ini Cristiano Ronaldo, umurnya 35. Oke, ini kelas yang terdiri dari metode ditambah variabel, ya. Gear dan kecepatan, dia termasuk variabel, ya. Kemudian tampil kecepatan, ubah gear, dia termasuk metode. Jadi atribut ini termasuk dalam variabel, oke? Ya, gear dan kecepatan termasuk variabel atau objek, ya, atribut, ya. Gear kecepatan itu atribut, tampil kecepatan, ubah gear itu metode, behavior. Nah, ini adalah metode dengan variabel yang memiliki nilai. Jadi variabelnya sudah memiliki nilai, terus metodenya juga sudah memiliki nilai, ya. Ini gear sama dengan 3, kecepatan sama dengan 15 km per jam. Metode tampil kecepatan, ya, ini parameternya, ini nilainya, ya. Ini disebut instant method dan instant variable dari kelas sepeda. Attribute, variabel yang mengitari kelas, dengan nilai datanya bisa ditentukan pada objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai, ya. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Variabel memiliki data type, ya, tipe data, nama dan nilai. Nama, umur, dan berat adalah atribut variabel dari kelas orang. Jadi nama, umur, dan berat itu dia adalah variabel dari kelas orang. Nah, metode adalah urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Metode melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, memonitor kejadian dari suatu event. Jadi metode itu dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, dan juga memonitor kejadian dari suatu event. Nah, ini adalah contoh dari objek, metode, dan parameters, ya, dari cetakan, ya, mencetak data, mencetak tulisan. System.out.println, parameternya hello Jakarta, ya. System.out disebut objek, println adalah metode, kemudian hello Jakarta adalah parametersnya. Nah, ini println adalah metodenya. Nah, system.out adalah objek, ya, adalah objek, ya, metode dipanggil pada objek ini. Kemudian hello Jakarta adalah parameter. Parameter diapit dalam tanda kurung, kecuali bisa juga tidak diapit dalam kurung, yaitu isinya adalah variabel, ya. Oke, kita sekarang masuk ke programnya. Kita coding. Pertama, ya, ini saya ulang nih cara membuat project baru. File, new project, ya, Java with N, Java application. Next, ini misal kita mau mencetak, ya, kita menerapkan class, method, dan objek untuk mencetak nilai mahasiswa, ya, array. Kita juga menerapkan array di mana kita inputnya itu
bisa lebih dari satu mahasiswa. Kita namain aja projectnya nilai mahasiswa. Oke, treatment kelasnya jangan lupa di uncheck ya, karena kita nanti akan membuat main kelas sendiri. Finish. Oke, kemudian kita buat package baru ya. Jadi biar dalam project nilai mahasiswa ini bisa lebih dari satu package. Java package ini namanya misalkan latihan konsol ya. Finish. Terus kita buat kelas baru dengan nama mahasiswa. Finish. Oke, di sini udah ada kelas mahasiswa yang kita butuhkan. Kemudian kita buat variabelnya ya, atributnya yang dibutuhkan 4 aja ya, NIM, nama, UTS, dan UAS. Kita buat enkapsulasinya, aksesnya public untuk nama, dan NIM itu kita menggunakan tipe data string, nama, NIM. Kemudian untuk variabel UTS ya, UTS dan UAS-nya kita pakai aksesnya privat, data type-nya float, UTS, UAS. Oke, kemudian kita enter. Nah, cara untuk membuat metode ya manual. Di sini kan kita udah punya string sama float. String itu pakai kita klik kanan ya, klik kanan. Kemudian kita insert code. Kemudian getter and setter. Jadi kita akan mengambil data ya, inputan, kemudian kita akan menampilkannya. Nah, kita pilih semua metode ini, kita generate ya. Ini untuk menampilkan metode otomatis. Oke. Kalau udah, kita tambahkan ya di atas, kita akan menambahkan grade-nya, grade A, B, C, D, E, kemudian nilai akhirnya. Oke, nilai akhir. Nah, untuk get nama ya, untuk mengambil nama, terus menampilkan nama, mengambil input NIM, input UTS, input UAS, dan menampilkan NIM, UTS, UAS udah ada manualnya. Sedangkan grade dan nilai akhir itu kan ada rumusnya ya, ada rumusnya. Jika ada rumusnya, kita tidak bisa otomatis membuat metodenya ya. Jadi kita tidak bisa membuat. Jadi metode untuk proses itu kita ketik sendiri ya. Jadi kita ketik sendiri di bawah sini. Kita namakan, pertama kita menghitung nilai akhir dulu ya. Public double, karena data type-nya double. Get nilai akhir. Nah, masukin rumusnya. Jadi nilai akhir, variabel nilai akhir udah kita buat, sama dengan dalam kurung nilai UTS ditambah nilai UAS, kita bagi 2. Kemudian return nilai akhir. Jangan lupa ya, karena untuk get, metode get kita akhiri dengan return. Selanjutnya
kita buat metode getGrade-nya, karena grade A, B, C, D, E huruf ya, kita menggunakan data type string. getGrade. Nah, untuk getGrade ya, kita menggunakan percabangan if else ya. Jika nilai akhir 50 kurang dari 50, maka grade sama dengan E. Ya, ini kita kopas aja. Else if nilai kurang dari 60D, ini kita kopas lagi. If grade kurang dari 70C, kalau 280B, dan terakhir else grade A. Return, jangan lupa grade nama variabelnya. Oke, ini udah ya, kita save. Nah, ini untuk prosesnya udah selesai, metodenya. Sekarang kita bikin kelas ya, main kelasnya kita buat di latihan konsol. Kita klik kanan, new Java class, kita namain dengan data mahasiswa. Finish. Pertama kita panggil main metodenya, kemudian kita jabarkan ya kebutuhan kita untuk program ini. Di sini saya skenario-nya adalah ingin menampilkan data ya, input data pertama, tampil data, dan juga keluar. Jadi ada 3 pilihan. Kita menggunakan percabangan switch case ya, dual terus switch case. Nah, switch case ini pilihannya ada 3, input data, tampil data, dan keluar. Oke, pertama input data, berarti kita butuh library scanner. Kita namakan variabel input sama dengan new scanner, parameternya system. Oke, ini tinggal kita double klik aja di sini. Sudah. Case-nya jangan lupa besar ya. Java itu case sensitif. Kemudian kita panggil kelas mahasiswa dengan cara mahasiswa, karena ini data array, jadi kita tambahkan kurung siku, nama variabelnya sama dengan new mahasiswa, tutup, titik koma. Nah, ini kita misalkan awalannya 0 ya, parameternya. Kemudian ada beberapa variabel yang saya butuhkan untuk menyimpan nilai ya, menyimpan nilai yang kita ketikkan. Pertama ada variabel JML untuk jumlah data yang akan kita input ya, dia tipe dasarnya integer. Kemudian X itu untuk urutannya, dan pil itu untuk pilihan 1, 2, atau 3. 1, 2, 3 itu tadi ya, input data, tampil data, atau keluar nanti. Kemudian kita butuh nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, kemudian kita lakukan percabangan do while. Nah, kita ketik aja do, kemudian Ctrl Enter,
tinggal pilih filenya. Oke, pertama kita pakai metode print line. Ini kita kopas-kopas saja. Pertama, pilih menu. Kemudian ini terserah kalian ya. Ini untuk saya saja. Pertama, input data. 2, tampil data. Dan ketiga, keluar. Ini kita copy aja. Nah, sekarang pertanyaan pilihan menu. Kecil-kecil aja. Terserah lah ya, terserah kalian. Ini print aja, jadi biar ketikannya ke samping bukan di bawah. Nah, karena pilihan menu adalah inputan, jadi kita panggil variabel pil sama dengan input dot next in. Kenapa next in? Karena pil itu data type-nya adalah integer. Oke, kemudian ini kita enter. Nah, baru kita masuk ke pilihannya dengan menggunakan perintah percabangan switch. Oke, switch variable yaitu pilihannya. Apabila inputan pil ya, saat pilih menu kita kan ketik 1, 2 atau 3. Nah, ini pilihannya ada sini, pilihannya apa? 1, 2, 3. Misalkan yang pertama dulu. Oke, 1. Oke, 1 kita akan input data. Ya, input data kita akan pertama tampilannya adalah jumlah datanya. Jumlah data. Ya, ini kita print aja biar inputnya ketikannya di samping. Nah, jumlah data karena ini inputan, kita masuk ke dalam variabel JML sama dengan input dot next integer ya, karena sini lihat JML dia menggunakan integer. Kemudian MHS. Nah, ini kita udah menggunakan kelas mahasiswa. Kita mau pakai kelas mahasiswa. Tadi kelas mahasiswa udah kita buat 6 variabel ya, ada NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, grade, dan nilai akhir. Oke, mahasiswa sama dengan MHS sama dengan new mahasiswa JML. Ini jumlahnya ada berapa, itu yang kita. Kemudian kita menggunakan looping ya, looping karena kan kalau misalkan nih kita input 2 data, jumlah data ada 2, berarti pertanyaannya pasti sama, hasilnya pasti sama ya, inputan tampil yaitu sama, inputannya pertanyaannya sama. Misalkan 2 data nih, pertama ditanya nama, kedua ditanya NIM, terus nilai UTS, terus nilai UAS. Nah, berarti data kedua pun pertanyaan sama, makanya kita menggunakan perintah looping. Kita menggunakan di sini for. Kita ambil yang ini aja, for x ya, tadi kan kita menggunakan x nih.
Kita menggunakan data X sama dengan awalannya 0, X kurang dari jumlah dan X plus plus. Oke, sini kita menggunakan sistem kita menggunakan metode print line. Nah, ini MHS mahasiswa X ini, X-nya nanti diisi 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung dari inputan yang kita ketik ya. Ada berapa jumlah inputan yang kita pilih. Sama dengan new mahasiswa. Titik koma. Nah, setelah looping ya, setelah manggil mahasiswanya nih, mahasiswa ke satunya, berarti kita yang apa aja yang ingin kita tampilkan. Pertama misalkan data ke ya, data ke berarti plus harusnya kan X ya, tapi ini plus 1. Kenapa plus 1? Di sini X nya awalannya adalah 0 ya, masa data ke 0 nanti tampilannya kayak saya di sini tulisnya tambah 1, jadi nanti data ke 1 ya, X nya 0, 0 tambah 1, 1, data ke 1. Data ke 1 ini kita print aja ya, karena ini adalah inputannya. Data ke 1 kita mau input apa aja. Pertama nim-nya, nim. Nah, ini kita ambil ya caranya, MHS variabel kelas mahasiswa ya, ini X dot set nim input dot next ya, input dot next, set nim input dot next. Jadi ini mau kita input, kita ketik, kemudian nama, setelah nim nama, di sini set nama, input dot next juga, kemudian nilai UTS ya. Jadi ada 4 yang akan kita input. Nilai UTS di sini, untuk nilai UTS sama dengan input dot next ya, next float, maaf, next float ya, karena dia tipe datanya float. Nilai UTS kita input ya, nilai UAS juga kita input. Ini bedanya yang string dan float ya, string dan float. Nah, terus tampilkan nilai UTS dan UAS-nya sama dengan dot set UTS, nilai UTS dan nilai UAS, break. Oke, ini untuk pilihan pertama ya, inputan pertama, pilihan pertama seperti ini. Ada nim, nama, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, sekarang kita bikin case kedua. Nggak usah copy ya. Kita lanjutin aja di break, double break. Case 2.
Oke, case 2 ini adalah pilihan kedua untuk menampilkan data ya. Jadi kita tampilkan data sistem. Ini tampil data. Dimulai dengan x sama dengan 0 ya, jangan lupa variabelnya, variabel nilai awalnya. Kita menggunakan while ya untuk menampilkan data yang sudah kita input. Kurang dari length dari mana? Length itu nanti dari jumlah data yang telah kita input ya, misalkan 2 berarti lengthnya x kurang dari 2 ya, karena x nya awalannya 0 jadi kan tetap ada 2. Oke, ini sistem.println. Println kita copy aja biar gak usah ketik-ketik. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apa aja yang ditampilkan? Ini pertama enter, kedua data ke strip, data ke sama kayak tadi ya, plus x plus 1. Kenapa x plus 1? Karena x nya awalnya 0, masa nanti kalau x data ke 0? Enggak. Terus nim titik 2 plus, nah ini ambil dari kelas mahasiswa ya, kelas mahasiswa berarti mhsx dot get nim sama dengan yang lainnya. Nama, get nama, terus nilai UTS 2, nilai UTS nilai UAS, get UAS, nilai akhir, nilai akhir, grade, get grade. Oke, ini guys, jangan lupa. Nah, ini x plus plus. Kenapa x plus plus? Karena selalu datanya bertambah 1 ya. Nanti data ke-1, data ke-1, data kedua, dan seterusnya. Oke, kalau udah ini break ya, jangan lupa break defaultnya kita hapus aja sama drawnya. Sekarang yang case 3.
dipandang. Case 3 selesai ya. Kalau selesai kita langsung break aja. Kita pakai enter dulu, terus break. Nah sekarang while-nya jika kan ini do itu pilihannya ada 1, 2, 3. Nah pilihan selain 1, 2, 3 itu mau kita apain? Bukan sama dengan tidak. Nah ini kita save, selesai. Oke, untuk menjalankannya kita tinggal F6 atau run project ya. Nah ini select the main class, itu data mahasiswa karena yang ada main metodenya itu di data mahasiswa doang. Kita jalankan. Nah ini pilihan menunya. Oke, tinggal kita running. Ini pilihan menunya, misalkan kita pilih 1, jumlah datanya 2, daftar ke 1, NIM-nya 123, namanya QWA, nilai UTS-nya 56, nilai UAS-nya 75, kemudian data kedua, NIM-nya 456, namanya SD, nilai UTS-nya 78, nilai UAS-nya 95. Oke, karena kita jumlah datanya input 2, jadi hanya 2 pilihannya. Kalau udah selesai langsung ke menu utama. Sekarang kita tampil data nomor 2. Tampil data dari sini ya. Kemudian kita pilih keluar, selesai. Oke, itu aja ya praktik hari ini. Nah mungkin ada, oke itu aja praktek pada pertemuan kedua ini. Untuk latihan kalian di rumah, coba kalian kerjakan soal ini ya. Untuk modulnya ada di e-learning ya, kalian modul. Kemudian ini kalian kerjakan, buat program konsol dengan ide NetBeans untuk menampilkan output di bawah ini. Gunakan kelas metode dan objek. Ini nama kasirnya nama kalian. Ya, jadi nanti ada nama kalian. Nah ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada input ya. Ini jumlah bayar, diskon, PPN. Tentukan sendiri kode barang. Ya, minimal 3 jenis, nama barang dan harganya. Kemudian jumlah bayar sama dengan total dari seluruh bayar. Diskon 5% dari jumlah bayar untuk jumlah bayar minimal 500.000. Kalau pembayarannya minimal 500.000 dia dapat diskon 5%. Kalau tidak kalau masih di bawah 500.000 dia tidak dapat diskon. PPN dapat 10% ya seluruhnya, nggak ada syarat. Biaya kartu Visa Master 3% kali jumlah bayar. Itu kalau misalkan cara bayarnya Visa Master, Visa Master. Kalau debit atau cash nggak ada biaya kartunya 0. Ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di classroom, nanti saya jawab, atau teman kalian yang bisa jawab pasti dijawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.